Makasih kamu udah datang. Sana, stop! Kamu ngapain sih? Kamu nggak apa-apa? Enggak sih, nggak apa-apa. Tapi kan tadi kamu dipukulin. Enggak sih, nggak apa-apa, Mbak. Mbak gimana? Ada yang dia apain nggak sama mereka? Nggak apa-apa. Makasih kamu udah datang. Devina? Ngapain aku ingat-ingat soal Rian lagi? Sementara di depanku ada Sena yang selalu melindungi aku kayak gini. Nggak apa-apa kan, Mbak? Ya, nggak apa-apa. Itu kamu bawa mobil siapa? Ya, mobilnya Pak Bilal. Tadi saya pinjem. Tadi kamu pinjem. Iya. Kamu habis ketemu sama Pak Bilal? Kok bisa? Iya, Pak Bilal ngajakin saya ngopi di kafe. Terus, ya saya pinjem mobilnya. Tadi kamu bilang kamu di jalan. Iya, di jalan depan kafe, Mbak. Jadi saya tuh ngangkat telepon Mbak tuh lagi di jalan depan kafe. Karena di kafe tuh lagi ada band. Jadi berisik, saya telepon di depan jalan. Itu. Apa? Iya, saya telepon di depan jalan situ. Terus Kenapa nggak pakai mobil kamu yang biasanya? iya, mobilnya ke itu, Mbak, ketutupan mobil-mobil lain. Jadinya saya pinjam mobil Pak Bilal karena mobilnya Pak Bilal ini yang ada di posisi luar. Jadi tadi waktu pas teleponan sama Mbak, saya dengar Mbak teriak tuh saya panik. Udah saya langsung cari Pak Bilal, saya pinjam mobilnya. Saya langsung ke sini. Nanti ini juga saya mau balikin ke kantor marketing Bangsa. Sena benar-benar peduli sama aku. Dia cemas banget dengar aku teriak panik tadi. Sampai harus pakai mobil orang lain loh buat kesini. Ya udah kita ke rumah sakit ya sekarang. Gak usah, ngapain? Nggak, iya. Kita kan nggak tahu kamu kok bisa di dalamnya luka-luka. Dicek dulu sama dokter biar saya tenang, Sena. Gak apa-apa, Mbak, saya. Ikut ke rumah sakit sama saya, yuk. Kamu bisa nyetir nggak? Gue iyain aja lah, gak mungkin juga gue biarin Davina nyetir sendirian. Ya udah, ya ke rumah sakit. Saya bawa mobil ini aja, jadi saya ngikutin Mbak di belakang, nanti kita konvoy. Yakin kamu? Yakin, Mbak?
Masa mobilnya Pak Bilal tinggal di sini? Nanti kalau misalnya begal pocong itu datang lagi gimana? Saya yakin nggak mungkin sih Mbak. Karena begal-begal pocong itu pasti sudah ditangkap sama tim perintis presisi. Apa itu? Jadi tim perintis presisi itu satu tim yang dibentuk sama kepolisian Mbak. Dipimpin sama Ibda Ambarita. Tugasnya untuk patroli di jalanan kalau ada kejadian-kejadian kejahatan seperti ini. Mereka pasti tangkepin Mbak. Kok kamu bisa tahu? Polisi-polisi tim perintis presisi itu. Tahu dari mana? Dari ini berita sama saya sering nontonin. Ini suka disiarin di TV Mbak. Yang kayak begini-begini. Emang iya? Iya Mbak nggak tahu. Enggak, saya jarang nonton TV atau... Setelah ini Mbak coba terus update tentang kepolisian Mbak. Kamu yang nelfon mereka? Iya, saya telepon mereka. Jadi tadi pas di jalan menuju ke sini, saya ingat mereka tugasnya seperti itu. Jadi saya coba telepon dan mereka sudah menanggapi. Ayo ke rumah sakit. Iya, ayo kamu ikutin mobil saya. Iya, ayo Mbak. Ayo silakan. Thank you. Kalau nggak digituin banyak nanya dia nanti. Apa salahku, Pak? Ini PP-nya, Nak. Apa salahku? Salahmu. Ya, Apa ini? bukan punyaku, Pak. Hah? Ini bukan punyamu? Berarti punya saya. Ini Iseng, Pak. Isam. Iseng protes, Pak. Jadi bocong-bocongan. Baru main. Kau tadi udah lihat terteh. Golok. Sini, sana. Jangan, Pak. Pak, jangan mau ke kantor, Pak. Pak, jangan mau ke kantor, Pak. Yang nggak bawa ke kantor. Jangan, Pak. Kakanin pocong dibawa ke kuburan. Apa? Biar tekbal ini ya. Apa ini? Ini apa ini? Dari buku, Pak. Biar tekbal gini. Mau dicoba dulu. Jangan, Pak. Jangan, Pak. Coba katanya ini. Jangan, Pak. Kau itu ngapain tuh gini? Kamu jadi potong beneran? Malu aku coba ke kantor ya, Pak. Jangan mau ke kantor. Iya, nggak ke kantor. Pak, tolong, Pak. Nggak ke kantor. Gimana kondisinya, Dok? Secara keseluruhan Mas Sena tidak mengalami luka dalam ya. Berarti ya hanya luka ringan di bagian leher belakang dan juga ini bagian lengannya. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Butuh CT scan atau enggak? Yaitu diperlukan bila Mas Sena merasakan pusing atau mual. Apa Mas Sena merasakan itu? Aman dok. Kalau begitu tidak diperlukan ya. Berarti saya sudah bisa pulang. Ya, bisa. Tapi setelah ini langsung ke bagian administrasi untuk mengambil salep pengobat lukanya. Nanti sekalian saya juga akan resepkan paracetamol,
kalau malah Mas Sena merasakan nyeri bagian luka itu. Terima kasih banyak. Kalau begitu saya tinggal dulu. Ya. Saya nggak kenapa-napa kan, Mbak? Iya. Dokternya bilang. Yaudah kita pulang ya. Ya, kita pulang. Saya bantuin. Nggak usah, nggak apa-apa. Saya kan masih muda, Mbak. Aman semuanya. Aduh. Ayo. Lain kali harus lebih hati-hati ya, Mbak. Kita nggak pernah tahu kapan orang punya niatan jahat ke kita. Kapan orang berbuat hal-hal yang seperti tadi. Itu bahaya sekali loh. Tapi akhir-akhir ini banyak banget ya kasus kriminal. Saya tadi dibegal. Kemarin juga rumah saya kemalingan. Terus kamu juga kemarin kan waktu itu sempat dibegal kan? Kapan? Waktu itu kamu bilang ke saya. Oh iya, saya dibegal. Iya. Lupa sih. Pas saya sewa bodyguard aja ya sana. Saya nggak tenang. Usah. Kenapa? Ya kan ada saya. Maksudnya bayar bodyguard tuh mahal banget, Mbak. Mendingan nggak usah. Ya, emang Mbak mau diikutin terus setiap hari? Mbak ke toilet diikutin? Nggak usah. Nggak sampai segitunya sih. Tapi kalau kamu kan, kamu nggak bisa setiap hari, setiap saat, setiap waktu sama saya. Kamu juga punya urusan, punya kerjaan yang lain, ada urusan keluarga, ada teman-teman kamu dan sebagainya. Kamu punya kehidupan lain, jadi nggak ada salahnya dong kalau kayak bodyguard. Ya nggak apa-apa, nggak usah aja sih kalau saya bilang. Kayak percuma juga. Atau nggak gini aja. Kalau Mbak mau, saya bisa ajarin Mbak cara bertahan. Ya sedikit ilmu bela diri lah. Kalau mau. Oh my God, that's a good idea. Iya. Kapan? Mau belajar kapan? Malam ini? Gimana? Gak malam ini Mbak. Terus kapan? Udah malam. Yang bisa besok. Kalau emang Mbak mau, ya tinggal besok datang aja ke Arewangsa. Kan rumahnya cukup luas. Besok pagi sebelum saya ke kantor, saya ke rumah kamu ya? Boleh. Oke. Ya udah kalau gitu, hati-hati di jalan. Jangan ngebut-ngebut. Kalau ada yang mencurigakan apapun itu, telepon saya. Oke. Saya duluan ya? Aku masih nggak nyangka kalau ini mobilnya Pak Bilal. Ini kan mobil mahal. Pak Bilal juga tas golfnya yang lengkap. Atau memang sebesar itu ya gaji senior marketing Arewangsa. Dan Pak Bilal juga nggak pelit buat minjemin itu semua ke Sena. Atau mereka sekarang sedekat itu ya?